Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kolonialisme Jepang di Indonesia, bagian organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Pertama, kita akan bahas mengenai organisasi sosial bentukan Jepang. Gerakan 3A adalah organisasi yang didirikan oleh Jepang pada tanggal 29 Maret tahun 1942. Gerakan 3A berarti Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Organisasi ini diketuai oleh Mr. Syamsuddin yang bertujuan untuk menarik simpati agar rakyat mendukung Jepang. Selanjutnya adalah organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau yang dikenal dengan singkatan PUTRA. Organisasi PUTRA dipimpin oleh 4 serangkai, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuan dari organisasi PUTRA ini adalah memusatkan segala potensi masyarakat untuk membantu Jepang dalam perang. Tapi, organisasi PUTRA justru dimanfaatkan oleh pemimpin bangsa kita untuk mempersiapkan kemerdekaan. Karena itulah organisasi ini dibubarkan. Organisasi bentukan Jepang berikutnya adalah Jawa Hokokai, yang artinya kebaktian rakyat Jawa. Organisasi ini dipimpin langsung oleh pemerintah Jepang yang bertujuan untuk melaksanakan segala tindakan demi pemerintah Jepang dan memperkokoh pembelaan tanah air. Organisasi Jawa Hokokai, anggotanya terdiri dari bermacam-macam kebaktian sesuai dengan profesinya, seperti kebaktian guru, kebaktian dokter, dan lain-lain. Organisasi ini hanya dibentuk di Pulau Jawa. Selanjutnya, Jepang berusaha untuk menarik simpati umat Islam yang ada di negeri ini. Jepang membentuk organisasi Majelis Islam A'la Indonesia atau yang disingkat dengan MIAI. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur. Organisasi ini dibentuk karena Jepang berjanji mengikut sertakan umat Islam dalam pemerintahan. Selain itu, jumlah umat Islam yang besar dapat dimanfaatkan untuk membantu Jepang dalam perang. MIAI berhasil membentuk Baitul Mal, Majelis Pemuda, dan menerbitkan majalah Suara MIAI. Tapi ternyata MIAI tidak sesuai dengan harapan Jepang. Maka organisasi ini dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia dibentuk oleh Jepang untuk menggantikan MIAI. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang beranggotakan para ulama yang dilibatkan Jepang dalam kegiatan politik. Masyumi berkembang menjadi wadah bertukar pikiran dan tempat menampung keluh kesah rakyat. Masyumi sangat menentang kerja paksa Romusa. Abdul Karim Amrullah, tokoh Masyumi, bahkan berani menolak acara Seikere, yaitu membungkukkan badan ke arah Tokyo. Karena menurut Abdul Karim, gerakan seperti itu adalah gerakan ruku dalam Islam. Oleh karena protes dari Abdul Karim tersebut, Jepang akhirnya membebaskan umat Islam untuk tidak melakukan Seikere. Sekarang kita bahas organisasi militer dan semi-militer yang dibentuk oleh Jepang. Organisasi militer bentukan Jepang yang pertama adalah Heiho, atau yang disebut dengan pasukan pembantu. Prajurit Heiho langsung ditempatkan di dalam Angkatan Laut maupun Angkatan Darat militer Jepang. Oleh sebab itu, anggota Heiho lebih terlatih dibandingkan dengan organisasi militer lain bentukan Jepang. Anggota Heiho jumlahnya mencapai 42.000 orang. Yang kedua adalah pembela tanah air, atau disingkat sebagai PETA. Prajurit Indonesia yang khusus bertugas mempertahankan tanah air dari pasukan musuh Jepang. Anggota PETA mencapai 57.000 orang. Sekarang kita bahas mengenai organisasi semi-militer bentukan Jepang.
Yang pertama adalah Seinendan atau dikenal sebagai Korps Pemuda. Organisasi Seinendan beranggotakan pemuda-pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Mereka dididik agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Seinendan merupakan barisan cadangan yang mengamankan garis belakang. Selain Seinendan Putra, juga dibentuk organisasi Seinendan Putri yang disebut Yosi Seinendan. Jumlah anggota Seinendan mencapai 2 juta pemuda. Organisasi semi-militer kedua adalah Keibodan atau Korps Kewaspadaan. Merupakan organisasi pemuda yang anggotanya berusia 25 sampai 35 tahun yang bertugas membantu polisi. Anggota Keibodan dilatih di sekolah kepolisian Jepang yang berada di Sukabumi. Jumlah anggota Keibodan mencapai 1 juta pemuda. Organisasi semi-militer yang ketiga adalah Fujinkai atau Perkumpulan Wanita, merupakan organisasi yang anggotanya wanita minimal berusia 15 tahun. Para wanita ini bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Fujinkai juga diberi latihan militer sederhana. Organisasi wanita sejenis juga dibentuk oleh Jepang seperti pasukan Srikandi, Seinentai, barisan murid sekolah dasar, dan Gakukotai, barisan murid sekolah lanjutan. Yang keempat adalah barisan pelopor, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Organisasi ini dibentuk agar rakyat sadar untuk selalu membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Barisan pelopor merupakan organisasi di bawah naungan Jawa Hokokai. Organisasi Barisan Pelopor memiliki anggota mencapai 60.000 orang. Yang kelima adalah Hizbullah, merupakan pasukan khusus Islam yang dibentuk Jepang atas usul dari tokoh-tokoh Masyumi. Tugasnya adalah sebagai tentara cadangan Jepang, tapi di balik itu, oleh Masyumi, pasukan ini digunakan untuk persiapan mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Demikianlah pemaparan mengenai organisasi-organisasi bentukan Jepang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.